Menemukan harmoni di balik peristiwa. Video ini bukan bertujuan untuk menggurui, bukan pula untuk memberikan kebenaran mutlak. Semua isi di dalamnya disampaikan sebagai bahan perenungan bagi siapa saja yang ingin memahami hidup dari sisi yang lebih dalam dan sadar. Kami menyadari bahwa setiap manusia memiliki pengalaman, pemahaman, dan jalan yang unik. Apa yang kami sampaikan dalam video ini mungkin sesuai bagi sebagian, namun bisa jadi berbeda dengan pengalaman pribadi Anda, dan itu tidak masalah. Isi dalam video ini bersumber dari perjalanan kesadaran yang memandang peristiwa hidup bukan hanya sebagai kejadian, tetapi sebagai cermin bagi pertumbuhan jiwa. Semoga setiap kata, narasi, dan makna yang hadir dapat menjadi ruang tenang dalam batin Anda, menguatkan, menenangkan, atau sekadar menemani. Hidup tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Peristiwa datang dan pergi seperti angin. Kadang lembut, kadang menghempas. Sebagian membawa kebahagiaan, sebagian membawa luka. Namun satu hal yang tak pernah berubah, yaitu kita selalu hadir di dalamnya. Banyak manusia menjalani hidup dengan dominasi rasa yang terlalu dalam atau pikiran yang terlalu keras. Kita berusaha memaksa peristiwa sesuai keinginan, padahal semesta tak bekerja berdasarkan kehendak pribadi. Ia bekerja berdasarkan getaran dan kesadaran. Video ini bukan tentang cara mengendalikan hidup, melainkan tentang cara mengalami hidup dengan utuh. Dengan kesadaran yang seimbang antara rasa dan pikiran, hingga akhirnya manusia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" melainkan mulai menyadari apa yang sedang diajarkan oleh peristiwa ini. Kesadaran dan peristiwa, menyaksikan, bukan mengendalikan. Hidup adalah rangkaian peristiwa, dari kita membuka mata di pagi hari hingga kembali memejamkan mata di malam hari. Selalu ada sesuatu yang terjadi di luar dan di dalam diri kita. Sebagian peristiwa menyenangkan, seperti mendapat kabar baik, disapa oleh orang terdekat, merasakan kelegaan setelah menyelesaikan sesuatu. Sebagian lainnya terasa berat, seperti janji yang tidak ditepati, rasa lapar yang tak terjawab, keheningan yang menyimpan kebohongan. Dalam setiap peristiwa itu, kita sering merasa ingin mengendalikan. Kita ingin peristiwa bergerak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap agar orang datang tepat waktu, janji ditepati, rezeki tiba di saat yang kita inginkan. Namun semakin kita ingin mengatur semuanya, semakin kita mudah kecewa. Karena kenyataannya, peristiwa tidak tunduk pada keinginan. Peristiwa terjadi sesuai dengan getaran dan kesadaran yang bekerja, bukan sekedar rencana. Kesadaran adalah ruang, bukan pengatur. Seringkali manusia mengira bahwa kesadaran adalah alat untuk mengendalikan realita. Namun sebenarnya, kesadaran adalah ruang untuk menyaksikan realita, bukan untuk memaksa realita tunduk. Kesadaran yang utuh tidak menolak apapun yang hadir, melainkan mengamati dengan jernih apakah ini bagian dari proses tumbuh atau bagian dari hal yang perlu dilepas. Saat seseorang menyadari bahwa dirinya sedang kecewa karena seseorang tidak menepati janji, ia tidak langsung menyalahkan
atau menghakimi. Ia menarik napas, duduk diam, dan melihat. Ada rasa sakit di dada ini, ada ekspektasi yang tidak terwujud, dan di balik itu, ada bagian dalam diri yang ingin dimengerti. Peristiwa bukan musuh, tapi cermin. Kita sering melihat peristiwa sebagai musuh yang menghalangi kebahagiaan. Padahal, jika dilihat dari dalam kesadaran, setiap peristiwa adalah cermin yang menunjukkan bagian-bagian dari diri kita yang belum kita pahami. Ketika kita merasa dibohongi, bisa jadi itu sedang mencerminkan bahwa kita juga belum sepenuhnya jujur pada diri sendiri. Ketika kita merasa diabaikan, bisa jadi itu menunjukkan bahwa kita masih bergantung pada pengakuan dari luar. Peristiwa tidak datang untuk menghukum, ia datang untuk mengajak kita mengamati. Tidak ada peristiwa yang benar-benar baik atau buruk. Apakah semua peristiwa bisa diterima? Pertanyaan ini akan terus muncul selama kita menilai realita dari kacamata untung atau rugi. Namun saat kesadaran mulai memimpin, penilaian itu berubah. Sesuatu yang tampak menyakitkan bisa menjadi pintu perubahan. Sesuatu yang terlihat menyenangkan bisa saja menjauhkan kita dari kedalaman diri. Kesadaran bukan tentang menilai baik dan buruk, tapi tentang memahami makna di balik semua peristiwa. Di sebuah sore yang sunyi, seorang lelaki duduk di depan warung kecil miliknya. Ia sudah menyiapkan 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya, satu lagi untuk temannya yang berjanji akan datang. Sudah hampir 1 jam ia menunggu. Kursi di seberangnya tetap kosong. Temannya tak kunjung tiba. Mulanya ia merasa tenang, tapi perlahan rasa kecewa mulai tumbuh. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku tidak penting baginya? Kenapa dia membiarkan aku menunggu begini? Rasa kecewa berubah menjadi kesal. Kesal berubah menjadi penilaian buruk. Tapi kemudian lelaki itu diam. Ia menarik napas dalam, menatap cangkir yang masih utuh, dan berkata dalam hati, mungkin kursi kosong ini bukan untuk temanku. Mungkin ini adalah tempat di mana aku belajar tentang kesetiaanku sendiri, tentang bagaimana aku menyambut seseorang tanpa syarat, atau tentang bagaimana aku menerima kenyataan tanpa menyalahkan. Lelaki itu akhirnya meminum kopi itu sendiri dengan tenang, dan saat senja turun perlahan, ia tersenyum. Ia menyadari bahwa yang sesungguhnya ia tunggu bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri yang kembali pulang ke dalam kesadaran. Kesimpulannya adalah kesadaran tidak mengendalikan, tapi menyaksikan. Peristiwa datang bukan untuk kita tolak, tapi untuk diolah dalam pengamatan batin. Yang dibutuhkan bukan kendali atas dunia, tapi keseimbangan dalam diri saat dunia berubah. Hidup menjadi damai, bukan saat semuanya sesuai keinginan, tapi saat kita tidak lagi menolak apapun yang terjadi. Dominasi rasa ketika luka menjadi lensa. Tidak semua rasa lahir dari cinta. Ada rasa yang lahir dari luka, dan tanpa disadari, luka itu menjadi lensa yang digunakan untuk melihat dunia. Ketika manusia terlalu larut dalam rasa tanpa kesadaran, ia mulai menilai semua peristiwa berdasarkan apa yang pernah ia alami, bukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Inilah yang disebut
Dominasi rasa, ketika perasaan menjadi pusat segalanya dan segala sesuatu diukur dari nyaman atau tidaknya di hati. Rasa yang tidak diolah menjadi reaksi. Bayangkan seseorang yang pernah dikecewakan berkali-kali. Setiap kali janji tidak ditepati, ia langsung merasa disakiti. Padahal bisa jadi peristiwa itu tidak selalu tentang niat buruk orang lain, namun rasa yang belum selesai dalam dirinya membuat ia langsung menyimpulkan, "Aku tidak dihargai." Rasa yang tidak diolah tidak hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga mengaburkan kebenaran dari realita yang sedang terjadi. Rasa adalah api. Ia bisa menghangatkan atau membakar. Rasa adalah energi yang kuat. Jika diarahkan dengan sadar, ia menjadi bahan bakar cinta, empati, dan kedalaman. Tapi jika dibiarkan menguasai, ia bisa membakar kejernihan dan membuat seseorang kehilangan arah. Dalam dominasi rasa, seseorang bisa merasa diserang hanya karena dikritik dengan jujur, ditolak hanya karena orang lain sibuk, tidak dicintai hanya karena tidak diperlakukan seperti harapan. Semua itu terjadi bukan karena kenyataan objektif, tapi karena lensa rasa yang retak. Menyadari dan mengubah arah rasa. Rasa tidak perlu dihapus, ia perlu disadari. Saat rasa muncul, duduklah sejenak, bertanyalah, bukan hanya apa yang terjadi, tapi rasa ini berasal dari mana. Menyadari sumber rasa akan mengubah hubungan kita terhadap peristiwa. Kita tidak lagi terseret oleh ombak emosi, melainkan mulai menyelami samudera rasa dengan kesadaran yang tenang. Seorang ibu menunggu anaknya pulang. Setiap suara motor yang lewat membuatnya berharap jam sudah menunjukkan malam. Hatinya mulai gelisah. Namun akhirnya anak itu pulang dengan wajah letih. Ia terlambat karena harus menolong temannya di jalan. Sang ibu tidak memarahinya. Ia hanya diam, lalu memeluk. Ia tahu kegelisahannya bukan tentang anaknya, tapi tentang rasa takut kehilangan yang belum pernah ia sembuhkan sejak kecil. Malam itu ia sadar, bukan kehadiran anak yang menenangkannya, tapi kemampuan untuk berdamai dengan rasa sendiri. Kesimpulannya adalah, pertama, dominasi rasa terjadi ketika emosi menjadi penguasa arah pikiran. Kedua, luka yang tidak disembuhkan akan selalu mencari konfirmasi dalam setiap peristiwa. Ketiga, rasa adalah kekuatan besar. Ia bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Keempat, kesadaran akan rasa membuka jalan bagi kedalaman batin yang lebih jernih. Kelima, bukan menolak rasa, tapi memeluknya sambil menyadari asal-usulnya. Dominasi pikiran, yaitu saat logika menutup pintu rasa. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana rasa yang tak disadari dapat menenggelamkan kejernihan, maka di sini kita berhadapan dengan sisi lain yang sama kuatnya, pikiran yang mendominasi hingga membekukan ruang hati. Pikiran adalah alat luar biasa. Ia menganalisa, merencanakan, membandingkan, menyusun strategi, dan menjelaskan banyak hal. Namun saat pikiran mengambil alih semua ruang kesadaran, yang tertinggal hanyalah kehidupan yang efisien, tapi tidak lagi utuh. Ketika semua harus masuk akal, orang yang didominasi pikiran selalu mencari logika dari segala hal. Ia merasa aman ketika bisa memprediksi
menghitung, dan menjelaskan semuanya. Namun di balik itu, ada satu ketakutan besar, takut kehilangan kendali. Saat seseorang terjebak dalam dominasi pikiran, ia kesulitan memahami emosi sendiri, apalagi emosi orang lain. Ia menolak pengalaman batin jika tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ia merasa lelah meski tampak sukses karena tak pernah benar-benar menyentuh kedamaian. Ketika logika menjadi benteng dalam dominasi pikiran, logika bukan lagi jembatan penghubung, melainkan benteng perlindungan. Orang menggunakan logika untuk menjaga jarak dari luka, rasa takut, dan ketidakpastian. Namun yang terjadi adalah alienasi, yaitu keterasingan dari rasa, dari sesama, bahkan dari diri sendiri. Pikiran yang tak terkendali dapat membuat manusia hidup dalam simulasi, hidup yang masuk akal, tapi hampa rasa. Menyeimbangkan dengan rasa, pikiran dibutuhkan, sama seperti rasa, namun keduanya harus berada di tempat yang tepat. Pikiran yang sehat akan mendukung rasa, bukan menenggelamkannya. Ia menata, bukan menguasai. Ia menjaga arah, bukan membatasi makna. Saat rasa dan pikiran bekerja bersama dalam kesadaran, muncullah kebijaksanaan, bukan sekedar kecerdasan. Seorang pemimpin perusahaan sukses besar, ia dikenal rasional, logis, dan sangat teliti. Setiap keputusan diambil berdasarkan data. Namun setiap malam, ia merasa sepi. Ruang mewah dan angka-angka di layar tidak bisa menjawab kekosongan di dalam dadanya. Suatu malam, ia membuka album foto lama. Ia melihat wajah anaknya yang kecil dulu. Sering ia abaikan karena sibuk bekerja. Air matanya jatuh. Hari itu ia sadar, ia tak pernah berhenti berpikir, tapi terlalu lama tak merasa. Kesimpulannya adalah, pikiran adalah alat, bukan penguasa. Dominasi pikiran terjadi saat manusia menolak rasa karena dianggap lemah atau tidak penting. Pikiran memberi arah, tapi hanya rasa yang bisa memberi makna. Hidup yang hanya dikuasai logika mungkin tampak rapi, tapi dalamnya kosong. Keseimbangan hanya tercipta ketika logika mendengar rasa dan rasa mempercayai logika. Peristiwa sebagai cermin jiwa. Pernahkah Anda mengalami peristiwa yang terasa berulang? Seakan-akan pola yang sama terus datang, hanya dengan wajah dan situasi berbeda. Misalnya, seseorang terus-menerus bertemu orang yang mengecewakan, atau selalu berada di situasi di mana ia merasa tak dihargai, ditolak, atau dipinggirkan. Hal ini bukan semata soal nasib buruk. Bisa jadi hidup sedang memantulkan sesuatu dari dalam diri yang belum disadari. Peristiwa bukan sekedar kejadian, tapi cermin. Setiap peristiwa membawa pesan. Bukan hanya informasi faktual, tapi refleksi, kesadaran yang kita pancarkan. Ketika kita terluka dan tak menyadarinya, semesta memunculkan peristiwa untuk membuka luka itu. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan dengan cara yang kadang menyakitkan. Semakin kita menolak bercermin, semakin kuat pantulannya. Dan semakin kita melihat dengan jujur, semakin jernih dunia di hadapan kita. Cerita singkat. Guru dan murid yang keras kepala. Seorang guru selalu dibuat repot oleh murid yang suka membantah. Setiap pelajaran, murid itu mengganggu, menguji kesabaran, dan seolah menantang otoritasnya. Sampai suatu hari, guru itu menyadari, dulu ia juga anak keras kepala yang sering tak dimengerti.
Ia melihat dirinya sendiri dalam murid itu. Sejak saat itu, ia tak lagi mencoba menaklukkan si murid. Ia mulai mendengarkannya lebih dalam. Ajaibnya, murid itu perlahan berubah. Simpulannya adalah peristiwa yang berulang bukan hukuman, tapi undangan untuk menyadari pola batin. Dunia luar adalah pantulan dari dunia dalam. Setiap orang dan situasi bisa menjadi cermin bagi pertumbuhan kesadaran. Semakin jernih kita melihat, semakin jernih peristiwa yang hadir. Menyadari getaran kolektif dan pengaruhnya pada hidup pribadi. Manusia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Ia hidup dalam jejaring kesadaran. Keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Kita sering merasa bahwa keputusan kita sepenuhnya milik pribadi. Namun banyak dari keputusan itu dibentuk oleh arus bawah kesadaran kolektif. Getaran kolektif itu nyata. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba cemas? Padahal tidak ada hal buruk yang terjadi pada Anda langsung, atau merasa tenang saat berada di tengah komunitas yang damai. Itulah getaran kolektif. Kesadaran bukan hanya milik individu, tetapi juga memancar dari dan ke sekeliling seperti medan energi yang saling memengaruhi. Kesadaran pribadi di tengah getaran kolektif. Meskipun kita berada di tengah arus kesadaran kolektif, bukan berarti kita tak punya daya. Kesadaran pribadi yang jernih bisa menjadi pusat kestabilan, bahkan bisa mengubah getaran di sekitarnya. Sebaliknya, jika kesadaran kita lemah, kita mudah terseret oleh opini publik, tekanan sosial, hingga rasa takut bersama. Satu kesadaran bisa menjadi titik ubah. Kesadaran satu orang bisa menginspirasi banyak orang. Satu getaran jernih dapat menjadi pusat ketenangan bagi sekelompok jiwa yang resah. Itulah mengapa kita tak pernah merasa sendirian dalam kesadaran. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan pancarkan akan beresonansi ke semesta. Cerita singkat, penanam bunga di kota yang sibuk. Di tengah kota yang sibuk dan bising, seorang lelaki tua menanam bunga di sepanjang trotoar. Orang-orang menertawakannya, menganggapnya aneh dan tak relevan. Namun setiap pagi, ia menyiram bunga-bunga itu. Ia tak peduli dengan cibiran, ia hanya tersenyum. Lama-lama, anak-anak mulai duduk di sana. Ibu-ibu mulai menaruh pot tambahan. Trotoar berubah jadi taman kecil penuh warna. Kesadaran satu orang mengubah getaran satu jalan. Kesimpulannya adalah kita hidup dalam jaringan kesadaran kolektif yang mempengaruhi arah pribadi. Kesadaran yang jernih bisa bertahan dan bahkan memperbaiki getaran lingkungan. Satu jiwa sadar bisa membawa perubahan tanpa kata-kata. Menyadari arus kolektif adalah langkah awal untuk tidak hanyut di dalam. Penerimaan, gerbang keselarasan. Penerimaan sering disalahartikan sebagai sikap pasif atau menyerah. Padahal justru penerimaan adalah gerbang kesadaran yang paling aktif, karena hanya jiwa yang sadar yang mampu menerimanya. Penerimaan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan kenyataan yang sedang terjadi. Menerima adalah melepas perlawanan. Setiap peristiwa yang hadir, entah menyenangkan atau menyakitkan, bisa menjadi lahan tumbuh
Bila diterima dengan sadar, penolakan membuat kita terpaku pada luka dan marah. Penerimaan membuka jalan bagi penyembuhan dan makna baru. Dengan penerimaan, kita tidak lagi terjebak dalam pertanyaan mengapa ini terjadi, melainkan membuka ruang untuk bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Penerimaan menyambungkan kita dengan semesta saat kita berhenti melawan dan mulai menyatu. Kesadaran kita menjadi selaras dengan getaran semesta. Peristiwa tak lagi kita pandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dalam kesadaran itu, ada ketenangan yang tak tergantung hasil. Ada kedewasaan yang tidak bergantung pada pengakuan. Cerita singkat, perempuan dan lukisan. Seorang perempuan kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Awalnya, ia merasa hancur. Dunia seperti runtuh. Beberapa hari ia hanya termenung di kamar. Lalu suatu pagi ia membuka lemari lama dan menemukan perlengkapan melukis. Hobi masa kecil yang lama ia lupakan. Ia mulai melukis. Bulan berganti bulan, dan lukisannya mulai dihargai orang lain. Ia membuka pameran kecil. Hidupnya berubah arah. Tapi perubahan sejati bukan saat ia sukses, melainkan saat ia menerima kejatuhan dan membiarkannya menjadi pintu masuk. Kesimpulannya adalah penerimaan bukan kekalahan, tapi kesiapan jiwa untuk selaras dengan semesta. Keselarasan muncul saat kita berhenti menolak kenyataan. Dari penerimaan lahir jalan-jalan baru yang sebelumnya tak terlihat. Saat kita tidak lagi melawan, kita mulai memahami. Kesadaran, getaran, dan perwujudan realita. Realita bukan hanya hasil dari tindakan fisik. Realita juga terbentuk dari getaran kesadaran yang kita pancarkan. Semesta tidak bekerja berdasarkan keinginan semata, tetapi berdasarkan kualitas keberadaan dan niat yang jernih. Getaran adalah bahasa semesta. Pikiran dan perasaan kita memancarkan gelombang seperti frekuensi tak terlihat. Semakin tenang dan jernih kesadaran seseorang, semakin harmonis getaran yang ia pancarkan. Getaran itulah yang semesta tangkap, dan realita mulai bergerak menuju bentuk yang sesuai dengan getaran tersebut. Bukan sekedar visualisasi, tapi kualitas keberadaan. Banyak orang berpikir cukup memvisualisasikan sesuatu lalu menunggunya datang. Namun realita tidak hanya datang dari gambaran, melainkan dari kesesuaian antara getaran dalam dan tindakan nyata. Jika di dalam masih ada ketakutan, ketidaksabaran, dan keraguan, maka peristiwa yang datang pun akan mengandung unsur yang sama. Kesimpulannya adalah realita tidak hanya ditentukan tindakan, tapi juga oleh getaran yang mendasarinya. Semesta merespons kualitas keberadaan, bukan sekadar permintaan. Hidup yang jernih akan membentuk peristiwa yang jernih pula. Kesadaran adalah benih dari segala wujud, menjadi ruang bagi segalanya. Hidup bukanlah sekedar tentang memahami peristiwa, tetapi tentang menjadi ruang yang sanggup memuat segala peristiwa itu dengan jernih. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa rasa bisa menenggelamkan, tapi juga bisa menyembuhkan. Pikiran bisa menuntun, tapi juga bisa mengurung. Peristiwa bisa melukai, tapi juga bisa membangkitkan. Dan kesadaran adalah kunci yang mengubah semua itu menjadi terang. Kesimpulan, inti dari kesadaran dalam peristiwa
Pertama, peristiwa adalah cermin, bukan sekadar kejadian. Apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Dengan menyadari ini, kita belajar melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan makna. Kedua, rasa dan pikiran adalah dua sayap jiwa, bukan untuk dipertentangkan, melainkan diseimbangkan. Rasa membawa kehangatan, pikiran memberi arah. Dalam kerjasamanya, muncullah kebijaksanaan. Ketiga, dominasi adalah ketimpangan yang menyesatkan, entah dominasi rasa yang meluap atau dominasi pikiran yang membeku. Keduanya menjauhkan kita dari kedalaman hidup yang utuh. Jalan tengah adalah jalan pulang. Keempat, penerimaan adalah akar keselarasan, bukan menyerah, melainkan menyatu. Dalam penerimaan, peristiwa tidak lagi memenjarakan, tetapi membebaskan kesadaran kita untuk tumbuh. Kelima, kesadaran mempengaruhi getaran. Getaran mempengaruhi realita. Semesta tidak hanya merespons tindakan, tapi juga kualitas keberadaan batin kita. Kesadaran jernih menciptakan realita yang lebih bersahabat. Keenam, kesadaran kolektif adalah kekuatan diam yang mengubah dunia. Satu manusia yang sadar bisa menjadi pusat perubahan di tengah kekacauan. Dalam sunyi, ia memancarkan arah. Hidup adalah aliran, dan kita adalah penyadarnya, bukan pengendali, bukan penolak, tapi penyaksi yang hadir sepenuh hati. Semoga video ini tidak menjawab semua pertanyaan Anda, tetapi membangkitkan pertanyaan yang lebih dalam tentang siapa diri Anda dan bagaimana Anda ingin hadir di tengah semesta ini. Karena akhirnya, yang penting bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menyadari dan menjalaninya. Akhir kata, semoga video ini menjadi teman sunyi bagi jiwa yang sedang berjalan pulang. Bukan menuju tempat, tapi menuju keutuhan dalam dirinya sendiri.